Satu dua ya. Selamat pagi adik-adik. Selamat pagi, Pak. Baik, sesuai dengan yang dijanjikan minggu lalu, hari ini kita masuk dalam pengantar teknologi informasi. Sebelum kita masuk, Pak yang bertanya, mungkin ada yang bisa dijelaskan sedikit tentang pengantar teknologi informasi. Baik, Yudin, silakan. Baik, silakan lihat. Jadi informasi itu mengacu pada penggunaan komputer, perangkat kelas, perangkat lunak, jaringan, dan sistem elektronik untuk mengumpulkan komunikasi, memproses, mentransmisikan dan menyebarkan informasi. Baik, terima kasih. Mungkin ada yang lain? Sama, Pak. Baik, Pak tambahkan sedikit. Di sini ada definisi teknologi informasi. Yang pertama ada penelitian teknologi informasi. Itu teknologi informasi mencakup semua teknologi yang memungkinkan pengumpulan, penyimpanan, pengolahan data, dan pemrosesan dan penyebaran informasi lainnya. Sini ada contoh juga yang sering kita pakai dalam kehidupan kita sehari-hari adalah komputer, perangkat lunak, internet, jaringan komunikasi, dan berbagai aplikasi lainnya yang merupakan bagian dari teknik informasi. Baik, yang sering kita gunakan dalam kehidupan kita sehari-hari adalah apa? Komputer, internet. Bagaimana internet ya teman-teman? Nah, kita masuk dalam sejarah perkembangan teknologi informasi. Di sini kemunculan komputer pertama atau EDX itu terjadi pada tahun 1942. Itu ditandai dengan era komputasi. Kemudian berlanjut pada tahun 1960-an itu terkenal komputer sudah dibuka jalan untuk pemrosesan data skala besar yaitu mainframe. Kemudian pada tahun 1980-an itu komputer sudah menjadi komputer pribadi yang bisa dibawa kemana-mana, ke rumah, ke kantor, kemana saja bisa. Kemudian 1990-an itu internet berkembang pesat, itu dia menghubungkan dunia dan memicu revolusi digital. Nah, yang kita gunakan sekarang itu perkembangan tahun 2000-an sampai sekarang itu perangkat mobile dan internet seluler yang menambah akses dan penggunaan IT atau teknologi informasi. Baik, kita masuk di komponen utama teknologi informasi. Di sini ada perangkat keras, perangkat lunak, data dan jaringan. Nah, di sini keempatnya itu keempat komponen ini saling melengkapi, yang dimana ada perangkat keras yang mencakup alat fisik seperti komputer, server dan perangkat periferal lainnya. Dan perangkat lunak di sini adalah instruksi untuk mengontrol. Perangkat keras mencakup sistem operasi dan aplikasi. Kemudian data. Nah, data di sini adalah informasi yang diproses dan disimpan dalam sistem teknologi informasi seperti teks, gambar, dan video. Kemudian jaringan.
ini sangat luas di era sekarang, yaitu sistem yang menghubungkan berbagai perangkat dan memungkinkan komunikasi data. Jadi dia empat perangkat ini saling berhubung. Nah, kita masuk dalam manfaat dan kegunaan teknologi informasi. Di sini ada manfaatnya, yaitu yang pertama akses informasi, itu di mana informasi selalu tersedia dengan mudah dan cepat, memungkinkan pengambilan keputusan yang lebih baik. Contohnya sekarang ada informasi apa-apa kita selalu melihatnya di internet, media sosial tanpa kita melihat langsung secara fisik. Kemudian komunikasi itu memudahkan kita komunikasi jarak jauh, mempercepat kolaborasi dan berbagai ide. Contohnya telepon seluler, telepon rumah dan yang lainnya. Kemudian efisiensi itu otomasi tugas dan proses bisnis, meningkatkan efisiensi dan produktivitas. Itu di situ kalau kita berbisnis sangat efisien karena sekarang kita menggunakan era digital. Nah, yang terakhir adalah pengembangan. Itu membuka peluang baru untuk inovasi, penelitian dan pendidikan. Itu berbagai macam hal yang kita bisa lakukan di situ. Nah, ini ada dampak dari teknologi informasi terhadap dunia bisnis. Yang pertama itu peningkatan efisiensi. Nah, peningkatan efisiensi di sini adalah dia proses secara digital meningkatkan produktivitas dan efisiensi. Kemudian peluang baru, membuka pasar baru, modal bisnis inovatif dan peluang global. Kemudian kompetisi, tekanan persaingan meningkat, mendorong perusahaan beradaptasi dan berinovasi. Kemudian transformasi digital, perusahaan beralih ke model bisnis berbasis teknologi seperti e-commerce yang sekarang banyak digunakan. Nah, jadi di sini dampaknya adalah pendekatan berbasis teknologi yang tetap relevan meningkat. Baik, dan kita masuk di tantangan dan isu-isu dalam teknologi informasi itu ada keamanan data. Pastinya kita tahu perlindungan data dan akses ilegal dan ancaman cyber menjadi semakin penting. Jadi perlindungan data itu sangat penting bagi kita yang menggunakan media sosial atau internet. Kemudian ada prevensi, ini sangat penting, yaitu pengumpulan dan penggunaan data pribadi menimbulkan pertanyaan etika dan hukum. Nah, kemudian etika itu penggunaan teknologi informasi harus bertanggung jawab dan etis dengan mempertimbangkan dampak sosial. Nah, kemudian yang terakhir keterampilan. Di situ kemampuan akan tenaga kerja terampil di bidang teknologi informasi yang spesifik meningkat. Baik, sesuai dengan perjanjian Pak minggu lalu, kita akan mengerjakan kuis lewat link. Jadi Pak sudah siapkan di sini, tapi kita nanti lewat dia suruh nanti Pak bagikan linknya. Di sini Pak ada kasih contoh, Pak menggunakan link quizzes. Jadi ada waktunya di sini, nanti Pak share di grup untuk kita mengerjakannya sama-sama. Baik, mungkin ada pertanyaan yang menarik. Baik, kalau pas kita tutup materi kita hari ini. Minggu depan kita lanjutkan dengan presentasi kelompok. Itu Pak nanti bagi kelompok di grup kelas. Selamat pagi semuanya. Selamat pagi, Pak.